estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan yang ada di kantor? Sehat? Semangat? Tentunya menjadi dambaan setiap kita manakala kita berada di kantor ataupun di perusahaan, di lingkungan yang nyaman, sehingga etos kerja kita selalu terjaga dan produktivitas kita juga selalu tinggi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kondisi tersebut selalu terjaga. Salah satunya adalah pada kesempatan kali ini kita mempelajari mengenai K3, kesehatan, keselamatan kerja, atau sering disebut kalau di luar sana dengan HES, healthy, kemudian environment, kemudian safety, atau HSE, healthy, safety, environment. Tergantung posisi di mana fokus yang akan kita tuju. Kalau di tempat kita mengenal dengan K3. Fokusnya sama. Kesempatan kali ini kita mempelajari mengenai sistem manajemen kesehatan, keselamatan kerja. Sehat, selamat kerja, atau di dalam lingkungan, environment, lingkungannya. Fokus kita bisa kesehatannya, fokus kita bisa ke safety-nya, keselamatannya, atau fokus kita di lingkungan. Di perkantoran tidak lepas dari kecelakaan. Meskipun itu bentuknya adalah musibah, sesuatu yang tidak kita inginkan dan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita prediksi kapan itu terjadi. Tetapi semuanya sudah kita persiapkan melewati pembelajaran, pengetahuan mengenai atau pendidikan mengenai K3. Di dalam pembelajaran K3 atau perkuliahan K3 ada beberapa poin yang harus kita lewati agar prosedur tersebut tentunya sesuai dengan standar operasional prosedur K3 secara nasional ataupun secara internasional. Sehingga dimanapun kita berada, maka panduan tersebut yang dapat kita jadikan pegangan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penerapan SMK 3 di perkantoran. Yang kedua, standar K3 yang ada di perkantoran. Kita akan mengawali dari penerapan standar manajemen K3 perkantoran. Kalau kita lihat pada saat kita berada di kantor, tentunya semuanya terkadang tidak membuat hati ini menjadi tenang. Justru malah kita gelisah, padahal kita pada saat berada di situ rentangnya dari jam 8 pagi atau dari jam setengah 8 pagi, jam 7 pagi sampai dengan jam 4, jam 5 sore pada saat kita duduk di kantor tersebut. Sehingga hal-hal yang perlu diperhatikan, satu, yaitu menetapkan kebijakan mengenai K3. Siapa yang menetapkan kebijakan ini? Ini adalah pihak manajemen, atasan, barangkali bagian personalia. Kalau itu kaitannya dengan person, bagian teknik, departemen, kepala departemennya memimpinkan bagaimana manajerial yang ada di dalam departemen tersebut. Atau lebih ke atas lagi, bagian direktur, itu sudah menempatkan posisi K3 pada departemen tersendiri, sehingga dalam rentang perusahaan atau lingkungan kerja tersebut ada bagian khusus yang memang benar-benar membidangi bagian kesehatan, keselamatan kerja. Kebijakan ini dibuat dalam bentuk SOP, standar operasional prosedur, atau dalam bentuk IK, instruksi kerja di masing-masing proses pekerjaan pada wilayah kerjanya masing-masing. Kemudian kalau kebijakan ini sudah dibuat, aturan mainnya sudah dibuat, dilanjutkan dengan membuat perencanaan. Membuat master plan-nya secara umum,
dalam sebuah perusahaan tersebut, apa yang akan dilakukan sehingga para pekerja itu dapat selamat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan. Dibuat perencanaannya, ada pembelian peralatan, pembelian bahan misalnya. Di situ ada orang yang memang membidangi K3, kita libatkan untuk membuat sebuah perencanaan. Atau orang-orang yang berkepentingan yang ada di situ yang memungkinkan terjadinya sebuah kecelakaan atau musibah, itu kita libatkan untuk memikirkan apa yang nantinya akan terjadi manakala seperti ini, termasuk di perkantoran. Kalau perencanaan ini sudah dibuat, kemudian kita melaksanakan aktivitas K3. Tentunya rekan-rekan inginnya selalu sehat dan selalu selamat. Begitu juga untuk pribadi maupun lingkungan yang ada di situ. Untuk sehat, tentunya kita melaksanakan perilaku hidup sehat. Pada saat kita berada di kantor, maka kita sudah memikirkan bagaimana agar fisik kita itu selalu sehat. Makan yang teratur, baik itu teratur jumlahnya, porsinya, maupun konsumsi yang kita makan, kadarnya. Kemudian perilaku hidup sehat itu termasuk olahraga. Rekan-rekan yang ada di kantor yang nantinya akan pegang komputer setiap saat, bagian leher ini sakit, kemudian bagian tangan, kemudian yang biasa naik turun tangga misalnya, karena terlalu seringnya, maka saudara pastikan sering olahraga, sehingga kalau misalnya fokus selalu ke bawah, maka ada kalanya sedikit kita julurkan tangannya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Karena kita sudah sering terbiasa olahraga, maka pada saat melakukan aktivitas yang seperti itu tidak menjadi salah satu konsentrasi yang membuat diri kita, badan kita menjadi tegang. Kemudian pola istirahat. Bagaimana istirahat kita yang ada di kantor maupun yang ada di rumah. Sehingga jangan sampai pada saat kita berada di kantor, justru karena istirahat kita di rumah kurang, maka mengganggu aktivitas pekerjaan kita. Kemudian yang terakhir adalah pola kerja. Pola kerja kita terkadang pada saat banyak pekerjaan, berada di kantor kita full. Seharusnya tidak seperti itu, kita sudah memplanning pekerjaan-pekerjaan apa yang nantinya akan kita kerjakan dengan durasi sekian, kita kapan akan istirahat. Pola kerja itu harus kita bentuk, karena kalau pola kerja kita salah, semuanya ngumpul di pagi hari, kita kerjakan 1-2 jam, kita konsentrasi penuh, kemudian kita terforsir tanpa kita istirahat misalnya, sehingga leher tegang, kepala kita juga tegang, itu justru di bagian belakang kita malah justru terlalu santai. Harusnya bagaimana agar pembagian job kerja kita itu sesuai dengan time schedule yang tidak membuat kita lelah atau disesuaikan dengan batas yang optimal atau yang seharusnya. Tidak perlu terlalu banyak lembur yang ada di situ, meskipun mungkin pada saat kita mengerjakan itu dianggap sebagai salah satu borongan. Tetapi kita juga memikirkan mengenai diri kita, kesehatan diri kita sendiri. Kalau kita sudah melaksanakan K3-nya, yang berikutnya adalah proses pemantauan. Baik itu pemantauan perilaku kita berada di kantor, maupun pada saat kita memberikan pelayanan kepada atasan dan bawahan kita, tentunya di perusahaan. Kita evaluasi efektivitas dan efisiensi dari petunjuk teknis yang sudah kita laksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Kita evaluasi apa dampaknya, apa yang masih kurang, itu kita tambah untuk periode perbaikan yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah standar K3 di perkantoran. Topik bahasan kita yaitu bagaimana kita berada di kantor ini memastikan bahwa diri kita, kemudian lingkungan kerja kita itu benar-benar sehat. Yang pertama yaitu mencegah dan mengurangi dampak timbulnya perluasan penyakit.
mencegah manakala kita berada di perkantoran, kemudian kita di perusahaan, maka pastikan bahwa lingkungan kantor ini benar-benar ergonomis. Pagi hari cleaning service sudah membersihkan dan sudah saudara cek di situ, tidak ada debu-debu yang masih lalu lalang, sehingga membuat saudara misalnya batuk, pilek, atau mata menjadi sakit misalnya, atau lampu yang terlalu terang, atau lampu yang justru terlalu redup. Itu saudara pastikan. Kemudian mengurangi penyakit dampak yang meluas. Contoh misalnya ada COVID. Kalau ada teman saudara yang terkena, maka pastikan untuk isolasi di rumah. Jangan sampai di situ karena sudah pegang telepon digunakan oleh orang lain, operator yang lain, kemudian memegang ballpoint misalnya atau komputer kemudian digunakan oleh orang lain, maka bisa terkena. Pastikan bahwa itu tidak menular kemana-mana, sehingga pada saat ada rekan yang memang sakit dan itu menular, maka untuk bisa berubah di rumah, istirahat di rumah, sehingga lingkungan kantor tetap steril. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah mencegah kecelakaan. Mencegah kecelakaan akibat kerja. Contoh misalnya pada saat kita menggunakan komputer, mouse yang kita pakai itu kabelnya terlalu panjang, dan pada saat ada orang yang melintas, tanpa sengaja tangannya bisa mengenai kabel tersebut, sehingga roboh itu monitor LCD-nya. Atau pada saat kita itu habis minum, kemudian ada percikan air yang dapat membuat orang lain tergelincir di situ. Itu juga salah satu proses bagaimana penerapan K3 yang ada di perkantoran. Kita mencegah terjadinya kecelakaan. Saat kita memasukkan kabel pada stop kontaknya yang ada di situ, pastikan kabelnya itu bisa masuk sehingga tidak terjadi konsleting. Itu juga salah satu prosesi yang dilakukan oleh rekan-rekan pada saat nantinya berada di perkantoran. Berikutnya, apa sih hal yang penting yang perlu saudara benar-benar terapkan agar semua hal tersebut tidak terjadi, agar perkantoran tersebut dapat aman dan nyaman. Sekali lagi, aman, kemudian nyaman. Karena kalau semuanya sudah aman, pastikan bahwa yang ada di situ juga dapat nyaman. Yang pertama yaitu keselamatan kerja. Dahulukan keselamatan. Apabila di situ terjadi kebakaran di kantor, maka segera keluar. Selamatkan diri saudara. Kalau masih memungkinkan, selamatkan arsip-arsip yang penting untuk dibawa keluar. Kemudian manakala misalnya saudara di kantor bagian keuangan, di situ ada perampok yang sekarang sedang merajalela masuk ke tempat saudara, maka selamatkan diri saudara dulu. Kemudian baru selamatkan uang yang ada di situ kalau memungkinkan. Kemudian kalau sudah selamat, dilanjutkan dengan bagaimana menciptakan kesehatan kerja. Baik sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Sehat secara jasmani, secara fisik, tadi sudah kita sampaikan, memperlakukan pola kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Kemudian kalau secara rohani, maka salah satunya adalah dengan adanya rapat-rapat yang saling support dalam sebuah sistem, sehingga pada saat kerja jangan sampai ada pekerjaan yang memang masih mengganjal karena saudara tidak tahu, karena tidak ada rapat pada saat saudara berada di situ. Saudara langsung melakukan aktivitas, sementara saudara tidak tahu apa yang dilakukan. Yang berikutnya, jaga kondisi iklim kerja yang ada di situ. Kalau misalnya memang di situ ada permasalahan dengan rekan kerja yang
sebelah misalnya atau dengan atasan saudara, selesaikan dengan sebaik mungkin. Karena begitu saudara itu menyimpan rasa jengkel, saudara itu menyimpan beban permasalahan, maka pada saat saudara itu melakukan sebuah aktivitas, aktivitasnya menjadi bias. Apalagi saudara tidak ikhlas yang ada di situ, hasilnya juga tidak maksimal. Ada permasalahan, saudara di situ bagian call center. Meskipun orang lain tidak melihat diri saudara karena saudara itu di belakang layar hanya menggunakan telepon, yang seharusnya saudara itu tetap tersenyum, tetap mengenakan pakaian yang rapi, tetapi karena di situ ada permasalahan, akhirnya saudara tidak lagi tersenyum, hasilnya juga tidak maksimal. Lebih-lebih saudara langsung di bagian perkantoran, bagian front desk, langsung memberikan pelayanan kepada konsumen. Bagian kasir misalnya saudara, layanannya, humasnya, saudara langsung ketemu dengan nasabah, ketemu dengan konsumen yang ada di situ, maka personality saudara harus selalu terjaga. Secara rohani, belajarlah untuk sabar, menerima perbedaan, kemudian menerima kritik dan saran yang disampaikan oleh orang lain. Jangan semuanya diambil hati. Itu pasti saudara akan bisa lebih tepat. Yang berikutnya adalah kesehatan lingkungan kerja. Kalau tadi kesehatan diri kita sudah kita siapkan, baik secara fisik maupun mental kita, yang berikutnya adalah kesehatan lingkungan kerja. Begitu juga sama baik fisik maupun mental. Pada saat kita bekerja di kantor, jaraknya tidak terlalu jauh, kita bersama dengan orang banyak, secara fisik kita bersinggungan, mungkin kita juga bisa memberikan partisipasi di dalam lingkungan tersebut. Secara fisik, mungkin kalau misalnya ada yang kotor, kita saling mengingatkan, sampaikan kepada cleaning service-nya untuk bisa membersihkan, atau kalau memang itu hanya sekedar kecil, debu kecil, kita juga bisa membantu di pagi hari. Kemudian kalau ada kabel yang mengganggu, menghambat, kemudian misalnya ada tadi lampu yang redup, ada komputer yang rusak, yang membahayakan, itu juga kita sampaikan agar itu segera ditangani dan membuat orang lain selamat. Begitu juga secara rohani, ada beberapa teman kita di kantor tentunya curhat nantinya, menyampaikan keluh kesahnya. Berikan support, berikan semangat, karena tidak setiap kita itu sempurna, pasti ada saja masalahnya. Banyak juga teman-teman yang mungkin dari latar belakang di rumahnya banyak masalah, itu berikan support agar pada saat bekerja di situ juga saudara melihat dengan raut muka yang fresh, yang segar, lebih-lebih dibantu kalau itu ada permasalahan. Kalau memang tidak ada, kalau memang tidak memungkinkan, ya saudara paling tidak memberikan memposisikan sebagai teman yang baik untuk mendampingi. Karena durasi kita berada di kantor itu rentangnya agak panjang, maka baik fisik maupun mental, benar-benar lingkungan kerja ini selalu terjaga. Kita pasang beberapa label K3 yang ada di situ, dengan slogan-slogan yang membuat diri kita semangat, bukan untuk mengeluh. Membuat kita semangat untuk membersihkan, semangat kita untuk datang lebih awal, disiplin, memberikan perlakuan yang bagus kepada karyawan lain, kepada nasabah, dan seterusnya. Pasang itu pamflet-pamflet yang ada di situ, tentunya di bingkai yang semenarik mungkin, sebagus mungkin, sehingga bukan malah mengotori ruangan. Ditata ruangan yang ada di situ, pastikan indah pada saat kita melihat. Kemudian yang terakhir adalah ergonomi perkantoran. Ergonomi itu ilmu yang mempelajari mengenai kenyamanan. Kalau semuanya sudah tertata, pasti akan nyaman. Nyaman itu ukurannya hati, karena kalau secara fisik kita bisa melihat, manakala di situ ada yang tidak rapi, tidak bersih, secara fisik kontrolnya pasti akan langsung masuk ke hati. Suasananya tidak nyaman, suasananya tidak bersih, tidak rapi, tidak tertib, itu secara langsung akan kontrol.
Kemudian secara rohani juga sama. Nyaman itu manakala lingkungan kerjanya teman-temannya ramah, memberikan salam, kemudian tidak hibah atau banyak menggunjing orang lain, pengeluh. Itu semuanya juga membuat kondisi yang tidak nyaman. Makanya kita perlu support, kita perlu saling berbagi, saling membantu, kerjasama tim. Ini menjadikan situasi kantor tersebut terasa lebih hidup dan lebih nyaman, dan kita berada di kantor tersebut bisa betah dalam durasi waktu yang panjang. Kalau semuanya sudah kita persiapkan, K3-nya keselamatan kesehatan kerja, atau kalau kita pakai istilahnya EHS misalnya, bagaimana kita mempersiapkan safety-nya, bagaimana kita mempersiapkan kesehatannya, healthy, safety, and environment-nya, dan lingkungannya, semuanya pasti akan indah. Tanpa perlu menunggu ada departemen khusus untuk departemen K3, yang jelas manakala kita berada di perkantoran, maka kita memposisikan diri berpegang pada aturan main yang ada di situ, SOP yang ada di situ, khususnya untuk bagian kesehatan dan keselamatan kerja. Demikian pembekalan ini, semoga bermanfaat manakala nanti saudara-saudara akan bekerja di lingkungan perusahaan, perkantoran, instansi, institusi, ataupun dimanapun saudara berada. Sampaikan kepada yang lain. Jangan lupa like and subscribe. Semoga tayangan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.